Salah, ini ke sekolah minggu. Oke, ulang ya. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Wah, gak kerasa ya, sekarang kita ada di tahun 2021. Wow, pasti banyak banget hal-hal menakjubkan yang Tuhan kasih kepada kita semua, betul? Oke, sekarang kita saatnya ibadah. Mari kita masuk ke dalam. Kita mau siapin diri kita mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mengerti maksudnya Tuhan lewat firman Tuhan yang kita dengarkan. Oke, mari kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita udah di dalam rumah. Mari kita siapin diri kita buat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, pakai pakaian yang rapi, dan bawa Alkitabnya ya. Taruh di depan kalian untuk nanti buat dengerin firman Tuhan. Oke, sekarang kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Oke. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari Minggu ini. Mungkin Tuhan, kami mempunyai banyak kesalahan selama seminggu ini. Tuhan, mohon ampuni, dan biar kiranya kami juga bisa menjalankan ibadah kami pada hari ini dengan baik, dengan sukacita, dan mendapatkan berkat daripada-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini, berkati agar apa yang kami naikkan, pujian, dan apa yang kami dengarkan, firman Tuhan bisa membuat kami bertumbuh di dalam Engkau semakin lebih lagi. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang menonton video ini, biar kiranya Engkau tambah-tambahkan berkat dan kecerdasan dalam kehidupannya. Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian berikut ini, oke? Lebih aneh binatang bebek.
Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Tadi kita udah dengerin firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah mengubah air menjadi anggur. Wow, itu keren banget. Itu bukan orang yang biasa yang bisa ngelakuin itu. Nah, pada zaman dahulu itu ya, sebenarnya bisa aja air itu diubah menjadi anggur, tapi harus melewati banyak-banyak hal, banyak-banyak yang harus menggunakan anggurnya langsung dan harus difermentasi. Nah, difermentasi itu kayak ditunggu untuk beberapa hari lagi biar rasanya bisa menjadi rasa yang oke banget. Nah, tapi Tuhan Yesus melakukan hal itu dengan secepat itu. Tuhan Yesus hanya minta pelayan-pelayannya itu mengisi air ke dalam tempayan-tempayan itu dan lalu mencidukan, diambil gitu airnya buat dikasihin ke pelayan gitu kan, buat dikasihin ke pemandu acaranya gitu, kalau nih minumannya udah ada lagi gitu loh. Nah, dan saat itu ternyata airnya sudah menjadi anggur. Wow, keren banget sih. Itu hal yang menakjubkan. Kalau misalnya Cici saat itu ada ya di saat pada kejadian itu, mungkin Cici udah videoin. Kan sekarang mah apa-apa serba videoin ya. Nah,
Dan itu tuh hal-hal yang menakjubkan, hal menakjubkan yang Tuhan lakuin pada saat itu ya. Nah, kebanyakan ya di pernikahan itu orang-orang tuh pada nggak tahu gitu ya kalau Tuhan Yesus itu udah melakukan mujizat yang sangat keren itu. Dan tapi murid-murid Tuhan Yesus ya, pelayan-pelayan itu tahu gitu kalau Tuhan Yesus itu sudah melakukan mujizat yang sangat keren. Wow, itu keren banget ya. Dan saat itu juga saat mereka melihat mujizat itu, mereka langsung merasa, wah, ini Tuhan Yesus layak nih untuk saya percaya. Saya layak nih untuk memuji Tuhan. Oh, saya layak nih untuk ikut serta dalam menjadi murid Tuhan Yesus. Semakin percaya lagi akan Tuhan Yesus. Nah, saat itu juga ya, kisah ini tuh ada di bukan sebuah pesta yang sangat mewah gitu, bukan sebuah pesta yang diadakan oleh kalangan-kalangan pejabat tinggi pada saat itu, tapi yang keluarga yang biasa-biasa aja, pesta yang biasa-biasa aja gitu. Tapi Tuhan menunjukkan mujizat yang sangat luar biasa pada saat itu, mengubah air menjadi anggur dalam pesta yang sebiasa itu gitu. Tapi Tuhan melakukan mujizat yang sangat luar biasa gitu. Jadi itu artinya Tuhan itu melakukan hal yang menakjubkan bukan kepada orang-orang yang keren-keren saja gitu, bukan hanya kepada Cici, bukan hanya kepada guru-guru sekolah minggu saja gitu ya, tapi kepada semua anak-anak, semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan mujizat yang nyata. Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Nah, sekarang nih, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, melihat mujizat Tuhan yang sangat luar biasa tadi itu, Cici yakin adik-adik semua itu pasti pernah nih merasakan hal menakjubkan yang dikasih sama Tuhan Yesus. Nah, Cici minta untuk adik-adik semua kesaksian tentang hal-hal yang menakjubkan yang menunjukkan kuasa Tuhan dan kasihnya Tuhan itu kepada kalian semua. Nanti boleh dibantu mama papahnya atau kakak untuk videoin kalian tentang kesaksian itu gitu ya. Kalian bisa kasih contoh gitu ya. Misalnya Cici nih kasih contoh, Cici mau kesaksian saat ini. Kalau minggu kemarin Cici itu memimpin pujian WL di umum. Nah, dan Cici tuh di rumah ada 2 motor ya, satu dipakai mami Cici, satu lagi dipakai sama Cici. Nah, waktu subuh itu mama Cici tuh pakai motornya Cici buat belanja ke pasar. Nah, ternyata berselang singkat waktu, mama Cici itu sama papa Cici berangkat duluan pakai motor yang satunya yang biasa dipakai mama Cici. Nah, itu tuh berangkat lebih dulu dan Cici masih siap-siap nih buat ke gereja. Dan ternyata kunci motor Cici itu terbawa sama mama Cici. Nah, jujur ya Cici bingung gitu saat itu. Aduh, ini gimana gitu ya, Cici bingung gitu, kalau naik angkot gak akan keburu gitu ya, nanti nyampenya terlalu siang gitu ya, gak ada persiapan. Nah, saat itu jujur Cici marah ya, bukan marah, emosi gitu, karena mama Cici dihubungin gak diangkat-angkat, papa Cici juga gak diangkat-angkat gitu ya. Jadi Cici saat itu bingung, tapi Cici gak punya solusi gitu. Dan aduh, ini gimana Tuhan gitu ya, aduh ini gimana gitu, bingung gitu gimana. Dan ternyata Tuhan kasih mujizat ke Cici untuk ting gitu, dikasih ide, wow, kamu tuh punya kunci serep, disimpan loh sama papa kamu gitu ya, kata Tuhan Yesus dalam hati Cici gitu, diingetin, dikasih inget sama Tuhan. Oh iya, ada kunci serep gitu kan ya. Terus Cici cari kuncinya itu, dan sebenarnya nggak mudah gitu ya nyari kunci itu, tapi Cici dapetin itu dengan cara yang mudah gitu ya, yang ternyata ada di selap-selip gitu, dan Cici bisa dapetin itu dengan, nah ini kuncinya gitu, dengan mudah gitu. Dan Cici langsung menggunakannya kunci serep dan langsung berangkat ke gereja. Nah, di jalan
ketemu Mama Cici ternyata pas saling sing gitu ya, jadi papasan. Nah, ternyata di jalan ketemu dikasih kunci yang aslinya gitu ya, dikasih tahu, ini kunci kamu, maaf ya ke bawah, kata Mama Cici gitu. Tadi dihubungin juga nggak dijawab-jawab katanya. Iya, karena Cici udah di jalan jadi gak mungkin ya ngecek HP gitu selama perjalanan. Dan itu tuh menurut Cici itu suatu hal yang menakjubkan gitu ya, yang Tuhan berikan gitu ke Cici. Cici dikasih hikmat untuk mengingat, kasih ide gitu ya, kalau nih kamu punya kunci serep gitu, dan dikasih hikmat sama Tuhan untuk sabar gitu. Sabar, itu orang tua kamu, itu kamu harus sabar gitu. Nah, itu tuh hal yang mungkin kecil ya gitu ya, hal itu mungkin kecil gitu, tapi menurut Cici itu hal yang menakjubkan gitu, karena Tuhan memberi hikmat itu tadi. Dan Cici datang ke gereja pun tidak telat, masih punya waktu untuk persiapan. Nah, itu hal yang menakjubkan yang Tuhan berikan ke Cici, yang Cici rasakan. Kini saatnya buat adik-adik semua menyaksikan kasih Tuhan tentang hidup kalian, tentang cerita-cerita kalian sepanjang mungkin 2020 bisa gitu ya, nggak 2020 juga nggak apa-apa gitu. Yang kalian ingat aja hal yang luar biasa yang Tuhan pernah lakukan kepada kalian semua. Oke? Ditunggu ya di grup, nanti dikirim videonya. Oke. Kini saatnya kita buat berdoa. Kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapin hati kita untuk berdoa, menutup ibadah kita. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau mempersiapkan kesaksian tentang hal menakjubkan, hal yang luar biasa yang pernah Tuhan lakukan kepada kita semua, agar teman-teman kami bisa mengetahui bahwa Engkau telah melakukan hal-hal yang luar biasa pada kami semua, Tuhan. Tidak hanya kepada Cici Deborah atau hanya kepada beberapa guru-guru, tapi kepada kita semua. Ajar kami, Tuhan, agar kami terus percaya seperti murid-murid yang percaya atas sudah melihat mujizat-Mu, Tuhan, dan kami pun akan selalu percaya, Tuhan, atas mujizat yang kami rasakan ini bukan dari mana-mana, tapi hanya daripada-Mu saja. Kami sudah melakukan ibadah, kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberi kesaksian nanti, Tuhan, biar kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, dadah.